Pertanyaan pertama adalah apa itu sosialisme? Sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh masyarakatnya. Pemerintahan ini juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan, jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sosialisme dimaksudkan untuk menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber produksi secara kolektif. Dengan definisi ini, sosialisme bisa mencakup asosiasi-asosiasi kooperatif maupun pemilikan dan pengoperasian oleh pemerintah itu sendiri. Nah, di pertanyaan kedua itu adalah faktor-faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Yang pertama itu karena adanya revolusi industri. Nah, karena adanya revolusi industri ini, maka muncullah gerakan sosialis kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum pengusaha. Nah, tokoh yang paling populer dalam pemikiran dan pergerakan paham sosialis ini adalah Marx dan dengan bukunya Das Kapital. Ini sebagai reaksi dan perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh revolusi industri. Nah, faktor yang kedua adalah bangkitnya kaum majikan dan kaum buruh. Di bawah panji-panji kapitalisme itu tahap awal di Eropa, golongan majikan mulai menguasai negara. Oleh kaum majikan ini, negara dijadikan sebagai alat kekuasaan dan kekuatan alat pemaksa untuk mengatur organisasi ekonomi politik dan kemasyarakat guna memenuhi kebutuhan kepentingan mereka sendiri. Nah, faktor yang ketiga adalah munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, pertanyaan ketiga adalah bagaimana kritikan Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan Marx untuk menyelesaikan persoalan dalam kapitalisme tersebut. Nah, Marx ini sangat benci dengan perekonomian liberal yang digagaskan oleh Adam Smith dan kawan-kawannya. Marx menggunakan berbagai macam argumen untuk membuktikan bahwa sistem kapitalis ini adalah yang paling sangat buruk. Dari segi moral sendiri, Marx melihat bahwa sistem kapitalis ini mewarisi ketidakadilan dari dalam. Ketidakadilan ini akhirnya membawa masyarakat kapitalis ke arah ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Hal ini dikarenakan sistem kapitalis tersebut tidak peduli tentang masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas, adanya sekelompokan orang, yaitu pemilikan modal yang menguasai kapital. Di lain pihak, ada sekelompokan orang lainnya, yaitu kaum buruh yang kelas bawah. Nah, dari segi ekonomi, Marx melihat akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan dari sistem kapitalis ini sangat bias terhadap pemilik modal. Nah, bagi Marx, setiap kapitalis atau sistem kapitalis ini adalah suatu sistem yang sudah sangat buruk dari dalamnya dan tidak mungkin diperbaiki. Untuk membawa masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, tidak ada jalan lain selain sistem kapitalis ini harus dihancurkan dan digantikan dengan sistem lain, yaitu yang lebih manusiawi, ya seperti sistem sosialis dan komunis. Nah, pertanyaan keempat adalah perbedaan antara sosialis dan komunis. Nah, untuk produktivitas dalam sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sedangkan dalam komunisme, produktivitas sangat tinggi sehingga semua kebutuhan materi sudah dipenuhi secara cukup. Nah, yang kedua adalah hakikat manusia sebagai produsen. Dalam sosialisme, manusia belum cukup menyelesaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Sedangkan dalam komunisme, kerja sudah menjadi hakikat. Manusia bekerja dengan penuh kegembiraan, sukacita tanpa terlalu mengharapkan insentif langsung. Yang ketiga adalah pembagian pendapatan. Dalam sosialisme, berlaku prinsip from each according to his ability to each according to his labor. Sedangkan dalam komunisme berlaku prinsip for each according to his ability to each according to his needs.